Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Di dalam serial One Piece, siapa yang tidak kenal dengan Roronoa Zoro, seorang pendekar pedang yang memiliki ambisi kuat untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dalam perjalanannya bersama sang Kapten Monkey D. Luffy, Zoro telah banyak menempuh berbagai pertarungan hebat, ada yang berakhir imbang, kekalahan ataupun kemenangan. Nah, di video kali ini secara khusus kita akan membahas pertarungan-pertarungan epik yang berhasil dimenangkan Zoro, yang mana hal itu didasarkan pada cerita canon dan sesuai dengan alur cerita yang dibawakan. Zoro versus Kabaji. Bisa dibilang ini merupakan duel pertama Zoro ketika menempuh perjalanan bersama Luffy. Orang yang menjadi lawannya adalah Kabaji, anak buah Buggy yang memiliki kemampuan bertarung dalam permainan pedang dan akrobatik. Di awal pertarungan, dikarenakan saat itu Zoro tengah terluka, Kabaji berhasil melancarkan berbagai serangan. Bahkan dengan sengaja, dia terus mengarahkan serangan akrobatiknya ke arah bagian tubuh Zoro yang terluka. Namun meski demikian, melalui ketahanan tubuh yang kuat, saat itu Zoro mampu membalikkan keadaan. Dengan menggunakan sebuah teknik tiga pedang bernama Onigiri, dia pun berhasil mengalahkan Kabaji. Zoro versus Hachi. Dalam upaya untuk membebaskan Nami dan kampung halamannya, kelompok topi jerami harus terlibat pertarungan melawan bajak laut Arlong, termasuk Roronoa Zoro. Saat itu dia dihadapkan pada lawan bertarung bernama Hachi, seorang manusia ikan berwujud gurita yang memiliki keterampilan dalam menggunakan 6 pedang. Pada pertarungan ini, meski ditemani rasa sakit akibat luka yang sebelumnya diterima dari Mihawk, tapi hal itu tidak menyurutkan Zoro untuk menjalani pertarungan. Melalui ambisi yang kuat untuk menjadi pendekar nomor 1, disertai 2 pedang pinjaman milik Yosaku dan Johnny, saat itu Zoro berhasil menyudutkan Hachi. Bahkan di akhir pertarungan, dengan dilepaskannya teknik bernama Tatsumaki, dia pun berhasil mengalahkan Hachi menggunakan serangan berupa tornado besar. Santoryu Tatsu Rakia. Zoro versus Mr. One. Pada saat kelompok topi jerami tiba di Alabasta, sesuai permintaan Vivi, mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan negeri Alabasta dari kekuasaan krokodil. Pada misi tersebut, Zoro harus berhadapan dengan lawan yang cukup kuat. Dia adalah Mr. One, anak buah terkuat krokodil yang telah memakan buah iblis Supa-Supanomi. Kemampuannya yaitu merubah tubuh menjadi bilah baja yang sangat tajam dan kokoh. Kemampuan buah iblis yang dimiliki Mr. One ini terbilang sangat kuat. Selain mampu menahan berbagai tebasan, dia juga mampu mendaratkan berbagai serangan tajam pada Zoro. Bahkan Zoro sendiri sampai dibuat frustasi, dia sama sekali tidak bisa memberikan luka pada tubuh baja Mr. One. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan itu, Zoro pun mulai memahami bahwa untuk bisa memotong apapun yang ada di dunia, dirinya harus mengetahui semua ritme dari objek yang ingin dia tebas. Terbukti dengan cara memfokuskan pendengarannya pada nafas lawan sembari menggunakan teknik satu pedang bernama Shishi Sonson. Saat itu Zoro berhasil mengalahkan Mr. One, yang mana hal ini pun menjadi kali pertama Zoro mampu memotong sebuah baja. Itoryu Iai Shishi Sonson. Zoro versus Om. Di tengah banyaknya pertarungan yang terjadi di dalam event survival yang diadakan oleh Enel, saat itu Zoro berfokus pada pertarungan melawan orang yang telah membuat Chopper sekarat. Dia adalah Om, pendeta terkuat Enel yang bertarung dengan menggunakan pedang dari teknologi Milky Dial. Pertarungan ini begitu merepotkan bagi Zoro. Sebagai seorang petarung, dia tidak bisa mendekat ataupun menjauh.
Hal itu dikarenakan pedang yang digunakan Om memiliki kemampuan untuk dapat memanipulasi bentuk awan. Selain membuat pedangnya bisa memanjang layaknya cambuk, dia juga bisa menghasilkan perisai berupa awan besi. Akan tetapi, dominasi pertarungan yang ditunjukkannya ini tidak berlangsung lama. Dengan menggunakan teknik baru Hyakuju Pondoho, saat itu Zoro berhasil memenangkan pertarungan. Santoryu Hyakhachi Pondoho Tetsugomu ga hajikareta. Zoro versus Kaku. Pada saat insiden yang terjadi di Enies Lobby, Zoro harus berhadapan dengan salah satu anggota CP9 bernama Kaku. Dia adalah pengguna buah iblis tipe Zoan Ushi Ushinomi yang membuatnya bisa berubah ke wujud jerapah. Dalam pertarungan ini, baik Zoro maupun Kaku, keduanya menunjukkan sebuah pertarungan hebat di mana mereka berdua silih melancarkan berbagai teknik terkuat. Zoro dengan kemampuannya dalam berpedang, mau itu teknik 1 pedang, teknik 2 pedang, ataupun teknik 3 pedang, sementara Kaku dengan menggunakan kemampuan teknik Rokushiki, buah iblis disertai keterampilan dalam berpedang. Meski pertarungan ini berjalan cukup alot, tapi di ujung pertarungan, Zoro berhasil mengalahkan Kaku. Hal itu dilakukan dengan mengeluarkan teknik 9 pedang bernama Ashura Ichibugin, sebuah teknik yang mampu memberikan tebasan telak. Kyutoryu Ashura Konomu mono nari Shura no michi Ashura Ichibugin. Zoro versus Ryuma. Pertarungan ini bermula ketika Zoro menghadang salah satu zombie yang saat itu ingin menghabisi Brook, yang mana ternyata zombie tersebut adalah Ryuma, seorang samurai legendaris dari negeri Wano yang telah dijadikan zombie oleh Gekko Moria. Dalam pertarungannya, meski Ryuma menggunakan teknik-teknik yang didapat dari bayangan Brook, tapi hal itu tidak membuat jalannya pertarungan dapat dilalui dengan mudah. Layaknya pertarungan antar sesama samurai, baik Zoro maupun Ryuma, keduanya saling menunjukkan kebolehan dalam beradu pedang. Mereka berdua silih berganti melancarkan serangan, mau itu tebasan, sayatan, ataupun tikaman. Hingga di puncak pertarungan, melalui adu bentrokan pedang dengan menggunakan teknik 1 pedang Hiryu Kaien, Zoro akhirnya berhasil memberikan tebasan pada Ryuma. Walau itu hanyalah sebatas tebasan, tapi Ryuma mengakui kekalahannya. Dia bahkan memberikan pedang miliknya pada Zoro, yang mana pedang tersebut merupakan pedang legendaris bernama Shushui. Zoro versus Hyozo. Pada peristiwa pertempuran melawan bajak laut Hody Jones di Pulau Manusia Ikan, lawan yang harus dihadapi Zoro saat itu adalah Hyozo, seorang manusia gurita pengguna aliran 8 pedang. Bila dibanding dengan pertarungan lainnya, mungkin ini adalah pertarungan yang paling mudah diatasi Zoro. Hal itu dikarenakan ini merupakan duel pertama bagi Zoro setelah 2 tahun meningkatkan kekuatan. Terbukti, tanpa ada kesulitan, saat itu Zoro berhasil mengalahkan Hyozo dengan menggunakan teknik 3 pedang bernama Rengoku Onigiri. Rengoku Onigiri! Warukatta na. Kaeru ka to omotta yo. Ii no naka no yo. Zoro versus Monet. Dalam upaya menyelamatkan anak-anak dari penghazard, saat itu Zoro harus terlibat pertarungan melawan Monet. Dia adalah pengguna buah iblis logia Yuki Yukinomi yang membuatnya mampu menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuh menjadi salju. Di awal pertarungan, Zoro dibuat kesal dengan kemampuan yang ditunjukkan Monet. Dia berulang kali merubah tubuh menjadi salju dan selalu mengincar orang-orang lemah. Terlebih kedatangan Tashigi ke sana pun malah membuat Zoro semakin kesal. Dirinya seolah diremehkan karena dianggap tidak bisa menebas seorang wanita.
Namun pada saat melihat Tashigi kesulitan, tanpa ragu Zoro lalu melayangkan satu sayatan tajam pada Monet. Bahkan saat itu, seolah insting kebuasannya telah terbangun. Sambil memberikan intimidasi, Zoro berhasil menebas Monet menggunakan teknik satu pedang bernama Daishinkan. Walau tebasan ini sebenarnya tidak menggunakan haki, tapi dikarenakan rasa takut yang diberikan Zoro, Monet merasa bahwa ini adalah akhir dari kematiannya. Daishinkan. Zoro versus Pika. Pada saat pertempurannya di Pulau Dressrosa, Zoro berhadapan dengan salah satu anggota eksekutif bajak laut Doflamingo. Dia adalah Pika, pengguna buah iblis Ishi Ishinomi yang mampu memanipulasi diri dan lingkungan menjadi bebatuan. Selama perjalanan mengarungi dunia baru, bisa dikatakan Pika adalah lawan yang cukup sulit untuk dihadapi Zoro. Selain harus menahan tawa karena suara mungilnya, dia juga harus terus fokus untuk bisa mendaratkan serangan. Secara di dalam pertarungannya, Pika selalu bersembunyi di dalam monster batu raksasa. Dia bisa berpindah-pindah tempat, sehingga hal itu pun membuat Zoro membutuhkan waktu lama untuk bisa mengalahkannya. Hingga di puncak pertarungan, dengan bantuan Orlumbus, untuk pertama kalinya Zoro mengeluarkan kemampuan Busho Shoku Haki. Terlihat melalui teknik tiga pedang Ichidai Sanzen Daisen Sekai, hanya satu kali tebasan dia mampu menghancurkan monster batu raksasa. Bahkan setelahnya, Pika yang sudah tidak memiliki tempat untuk bersembunyi juga berhasil dikalahkan Zoro melalui adu bentrokan haki. Kyuzan Hakkai. 知れぬものなし。死ねー！ロロノエパラ！三千世界！ Zoro versus Kamazo. Demi melindungi dua orang wanita yaitu Hiyori dan Toko, saat itu Zoro yang terlibat perselisihan dengan Onimaru harus dihadapkan pada satu lawan bertarung lagi. Dia adalah Kamazo alias Killer, anak buah Kid yang telah memakan buah iblis Smile dan telah dipaksa untuk menjadi bawahan Orochi. Meski pertarungan ini tidak direncanakan, tapi pada saat itu Kamazo dengan ganas terus melancarkan berbagai serangan. Begitupun Zoro, dia mampu memberikan perlawanan yang membuat pertarungan pun begitu sengit. Namun di saat pertarungan kian memanas, secara tiba-tiba Onimaru mencoba menyerang Zoro dari arah belakang, yang mana hal ini pun membuat Zoro lengah. Dia seketika mendapat tusukan tajam dari Kamazo. Akan tetapi, seolah tak ingin cepat dikalahkan dengan menggunakan teknik tiga pedang Rengoku Onigiri, pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Kamazo. Santoryu Rengoku Onigiri. Zoro versus King. Lawan terakhir yang harus dihadapi Zoro di pertempuran puncak Onigashima adalah sang tangan kanan bajak laut binatang buas yaitu King. Dia merupakan keturunan dari suku Lunarian yang telah memakan buah iblis tipe Zoan Ryuryu no Mi model Pteranodons. Pertarungannya melawan King termasuk salah satu pertarungan paling berat yang harus dilalui Zoro. Bagaimana tidak, secara potensi bertarung, King memiliki berbagai kemampuan hebat, mau itu buah iblis, haki, ilmu berpedang, manipulasi, ataupun kemampuannya yang bisa terbang. Maka tidak heran, selama pertarungan berjalan, King berhasil mendominasi jalannya pertarungan. Dia mampu berulang kali mendaratkan serangan, bahkan mampu menahan berbagai serangan yang dilancarkan Zoro. Namun pertarungan menjadi berbalik ketika Zoro berhasil menguasai pedang Enma, di mana saat itu dia mampu memberikan tebasan sampai membuat topeng King terbuka. Bahkan setelahnya, melalui pertarungan yang sangat epik, Zoro pada akhirnya berhasil mengalahkan King menggunakan teknik tiga pedang Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku.
Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.